سبيل الدموع سبيل مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan untuk minggu kali ini kita membahas terkait hadis kelima dari hadis arba'in. Sebelumnya kita membahas terkait bagaimana tahapan penciptaan manusia. Untuk kali ini kita akan membahas bersama-sama terkait hadis kelima, yaitu larangan mengada-ada dalam agama. Ini kula waosaken rumiyin teks hadisipun. Qolal mu'allif asawayan fa'ana bi ulumihi wa ulum wasaifid daraini amin. An ummil mukminin, saking ummil mukminin Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha, utawi Ummi Abdillah, ibu-ibun Abdillah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dawuh saking Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapa-sapa ahdasa ikang gawe perkara anyar saking man fi amrina ing dalem urusan-urusan kita, urusan-urusan ingsun utawi urusan agama, hadza saking ahdasa, malaisa utawi apa-apa ingkang boten wonten minhu saking urusane agama, fahuwa raddun utawi ahdasaniko raddun utawi ditolak. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis niki diriwayatke saking Imam Bukhari lan Imam Muslim. Wa fi riwayati li Muslim, lan ing dalem hadis ingkang diriwayatke saking Imam Muslim, man amila amalan utawi man iku sapa-sapa amila ingkang nglakokaken amal saking man amalan utawa amal niku laisa alaihi ing laisa ingkang boten wonten alai ing sang sadhuwure saking amal menika amruna ing dalam urusane ingsun utawi urusane agama, fahuwa raddun utawi amal talika raddun ditolak. Jadi dari Ummul Mukminin yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah niku punya dua kunyah punya dua julukan. Yang pertama Ummul Mukminin, jadi ibunya para orang-orang mukmin. Nah, jadi istri-istri dari Rasulullah itu memiliki julukan Ummul Mukminin atau ibunya para orang-orang mukmin. Hal ini sebenarnya julukan ini sebenarnya dirujuk dari Al-Quran Jadi memang kunyah ini atau julukan ini dirujuk dari Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum. Artinya bahwasanya istri-istri dari Nabi itu adalah ibu-ibu bagi mereka atau ibu bagi orang-orang mukmin. Sehingga istri-istri Rasul itu memiliki julukan ibu dari para orang-orang mukmin. Dan julukan yang kedua yaitu Ummi Abdillah. Ummi Abdillah itu adalah ibunya dari Abdillah. Nah, sebenarnya Sayyidah Aisyah sendiri beliau tidak memiliki putra, tetapi Abdillah ini adalah keponakan dari Sayyidah Aisyah. Jadi Abdillah ini merupakan putra dari Sayyidah Asma. Sayyidah Asma itu adalah kakak dari Sayyidah Aisyah. Sehingga Sayyidah Aisyah memiliki kunyah Ummi Abdillah atau ibunya dari Abdillah, dan Abdillah itu adalah keponakan dari Sayyidah Aisyah atau anak dari Asma. Berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada atau yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini atau urusan agama,
yang apa-apa yang ada dalamnya itu tidak sesuai dengan syariat agama atau dengan ketentuan agama, maka akan ditolak atau amalannya akan ditolak. Jadi dari hadis ini dikatakan bahwasanya kita dapat mengambil hikmah, ya, bahwasanya dalam segala urusan, ya, dalam perkara agama itu akan memiliki dasar dalam hal melakukannya. Walaupun itu tadi kita sebutkan sebelumnya di awal-awal pertemuan kita, dasar-dasar dari segala urusan kita di agama itu akan merujuk ke yang paling penting dari dua, yaitu Al-Quran dan hadis, ya. Tapi para ulama sepakat ada 4 rujukan, ada 2 rujukan lagi, sehingga ada 4 rujukan yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang ketiga itu adalah ijma, ya, dan yang keempat itu adalah qiyas. Ijma itu adalah adanya konsensus dari para sahabat, ya, dan yang keempat itu adalah qiyas, ya. Qiyas itu adalah adanya bentuk analogikal, ya. Jadi ada mendasarkan segala perilaku dari dasar utamanya, yaitu amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang memiliki dasar, ya. Contohnya dari qiyas misalkan, apa hukumnya misalkan, ya, minum alkohol. Nah, sebenarnya kan alkohol itu kan tidak ada pembahasannya di zaman Rasul, bahkan pada zaman sahabat kan tidak ada alkohol misalkan. Nah, tetapi alkohol ini dia memiliki ilah, ya, atau memiliki dasar, ya, yang bisa sesuai bahwasanya alkohol ini memabukkan, ya, sebagaimana dalam dikatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara, ya. Jadi janganlah kalian mendekati sholat atau bahwa kalian itu adalah dalam keadaan mabuk, ya. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaiton, ya. Jadi minuman-minuman keras, ya, pada waktu itu adalah fermentasi dari anggur pada zaman Rasulullah, itu merupakan bentuk dari sesuatu yang diharamkan, ya, rijsun min amali syaiton, ya, dari kotoran-kotoran setan. Nah, khamr itu memabukkan, ya. Kan alkohol itu, ya, walaupun tidak ada di zaman Rasul tapi memiliki dasar yang sama atau penyebab yang sama yang bisa dikatakan haram, yaitu memabukkan. Nah, jadi itu adalah analogi qiyas dan itu bisa menjadi dasar dari perkara-perkara dalam agama. Nah, sedangkan mungkin ada amalan-amalan, ya, yang di situ tidak ada secara pasti landasannya dari agama, sehingga ada istilah membuat ahdasa, ya, mengada-adakan sebuah amalan, ya, terutama dalam amal-amal ibadah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Nah, itu nanti secara eksplisit itu akan ditolak, ya. Ditolak itu artinya bermacam-macam, ya, artinya bisa dia tidak mendapatkan imbalan atau pahala, ya, atau memang ditolak itu harus ditinggalkan, ya. Contohnya misalkan sholat subuh yang semula 2 rakaat diada-adakan menjadi 3 rakaat. Nah, itu kan, maka itu harus ditolak, ya. Itu memang ada dalam agama yang itu harus ditolak. Tetapi ada juga, ya, sesuatu mungkin yang tidak perlu ditolak, ya, tapi mungkin misalkan beberapa contoh itu mengatakan misalkan apakah berjemur di bawah matahari itu bisa dikatakan sebagai ibadah, misalkan. Nah, itu nanti kan ada dasarnya, ya. Jadi kalau sebagian orang itu kan berpendapat itu bukan ibadah, ya, cuma berjemur saja kok dianggap ibadah, ya. Bahkan nanti ada gerakan berjemur secara berjamaah di bawah matahari, ya, itu kan juga bukan ibadah, ya. Tapi itu mungkin tidak perlu ditolak, ya, tapi secara amalan memang tidak diterima, ya. Nah, kaitan hadis ini, ya, itu berkaitan dengan ada sebuah istilah, ya, dalam syariat itu adalah adanya istilah itu bid'ah. Bid'ah itu membawa sebuah perkara baru, ya, dalam urusan syariat Islam. Nah, sebenarnya para ulama itu membagi bid'ah itu menjadi 2 bagian, ya. Di sini dijelaskan, ya, di syarahnya ini yang paling kecil, ya. Bid'ah itu ada 2, ya. Bahwasanya bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, ya, dan bid'ah sayyi'ah, ya. Jadi bid'ah itu ada yang bid'ahnya itu
berupa sebuah bid'ah yang hasanah, ya. Dan yang kedua adalah bid'ah yang sayyi'ah. Contoh yang masyhur ya dari bid'ah hasanah itu adalah pada waktu zaman Sayyidina Umar itu saat mengadakan sholat malam untuk bulan Ramadan itu secara berjamaah. Nah, kemudian Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya ma'ahla hadzal bid'ah, ya. Tidak ada yang lebih enak atau lebih manis, ya. Lebih manis berarti lebih enak, ya. Selain perkara ini, ya, selain bid'ah ini, ya, bid'ah yaitu melakukan sholat secara berjamaah, yaitu sholat malam. Ya, sedangkan pada zaman Rasul itu tidak, sholat malam di bulan Ramadan itu tidak dilaksanakan secara berjamaah, ya. Dan dilaksanakan secara berjamaah pada periodenya Umar, dan itu merupakan bentuk dari bid'ah. Dan bid'ah itu dikatakan, bahwasanya Sayyidina Umar mengatakan bid'ah itu bid'ah yang lezat, yang enak, artinya ya yang baguslah untuk dilaksanakan, ya. Sehingga bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, ya kan, sholat berjamaah pada saat tarawih kan tidak ada di zaman Rasul, ya. Berarti kan di sini sesuai bahwasanya laisa fi amrina, jadi tidak ada dasarnya di zaman Rasul, ya. Nah, tetapi pada zaman Sayyidina Umar itu diadakan, walaupun Sayyidina Umar itu merupakan bentuk dari inisiasi dari beliau, ya, bahwasanya banyak orang yang sholat malam itu sendiri-sendiri, ada kenapa tidak dikumpulkan untuk sholat malam secara berjamaah. Jadi kan tidak ada padanannya di zaman Rasul. Nah, tetapi sebenarnya, ya, bid'ah ini tidak bertentangan, ya, walaupun tidak ada di zaman, tapi tidak bertentangan dengan esensi dari sholat malam itu sendiri. Nah, maka itu dikatakan sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, bahkan menjurus atau bisa mengajak orang untuk lebih sering melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Nah, kira-kira itu untuk bid'ah hasanah. Kemudian part yang kedua yaitu adanya bid'ah sayyi'ah, ya. Bid'ah sayyi'ah itu seperti tadi, ya, sholat subuh, ya, yang semula 2 rakaat, ya, dijadikan 3 rakaat. Ya, itu kan lebih baik, ya, artinya sholat semakin banyak rakaatnya kan bagus, ya. Tetapi itu bertentangan, ya. Jadi bertentangan dengan syariat Islam itu, atau dasarnya bahwasanya sholat itu adalah sholat subuh adalah 2 rakaat. Maka itu masuk ke dalam bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, ya, dan itu harus ditinggalkan, ya. Jadi di sini kembali lagi, ya, bahwasanya segala perkara dalam urusan agama, ya, itu sebenarnya bisa dinilai, ya, atau memiliki esensi bahwasanya dia itu memiliki rujukan. Contoh lain misalkan yang banyak atau lagi tren, ya, saat ini, misalkan apakah sholawatan itu merupakan sebuah perkara yang baru dalam beribadah, misalkan. Nah, kan memang sholawatan itu kan tidak ada di zaman Rasul, ya, tetapi esensinya, ya, dia tidak, sholawatan secara berjamaah tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Kenapa? Karena sholawatan sendiri itu bisa dilakukan oleh masing-masing orang, ya, karena ibadah kan bisa dilakukan oleh masing-masing orang, ya, seperti misalkan sholawatan itu memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, man sholat alaiya sholatan sholawat alaihi asron, ya, barang siapa bersolat kepada aku 10 sekali maka itu akan bisa dilimpahkan sampai 10 kali, seperti itu. Nah, kemudian perkara itu mungkin akan baik dilakukan jika dilaksanakan secara bersama-sama, maka diadakan sholawatan secara berjamaah. Tetapi di situ memiliki dasar bahwasanya asal dari sholawatan berjamaah itu adalah kesukaan atau keinginan, ya, untuk selalu melakukan sholawat, dan melakukan sholawat adalah ada tuntunannya atau anjurannya dari Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi untuk secara kesimpulannya, ya, bahwasanya setiap perkara dalam agama itu perlu adanya landasan, terutama khususon, ya, dalam hal-hal yang tadi kan kita membahas terkait syariat, ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan urusan akidah atau tauhid, ya. Kita sebelumnya membahas beberapa hadis yang membahas terkait akidah, ya, rukun iman, ya, rukun Islam, ya. Nah, terutama untuk akidah, ya, atau untuk yang sifatnya usuluddin, ya, itu memang, atau yang sifatnya tauhidiyah, ya, tauhid itu memang tidak boleh kita mengada-ada untuk perkara-perkara di bidang tauhid, ya. Misalkan
rukun imannya tadi sudah ada 6, kemudian ditambah menjadi 7 misalkan ya. Nah, itu kan nanti bertentangan juga ya, tidak ada dasarnya. Ya misalkan rukun Islamnya di sini di hadis sebelumnya dikatakan rukun Islamnya itu ada 5 ya, kemudian ditambah menjadi 7 biar lebih bagus. Ya itu kan juga bertentangan ya karena tidak ada dasarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jika ada yang ingin didiskusikan, monggo dari bapak-bapak sekalian. Ini terkait masalah itu dari ya, ini kan memang untuk di karena itu dianggap bagian berencana dengan apa yang ini kita karena betul yang dilakukan itu kemas dan dulunya itu di kalau namanya ngomong yang menggunakan daripada kita untuk akun nah itu terkait masalah orang negara dari sebelum nah itu kan memang di dalam masalah namun jadi apakah itu bagian dari dan kalau memang ada intinya itu yang apa yang paling utama jadi di dalam Anu salam. Ini terkait niki napa sing tahlilan itu ya, berapa hari niku Pak nggih. Sebenarnya tadi ya karena memang untuk kegiatan seperti tahlilan itu yang apa untuk orang meninggal itu kan ada yang 1 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau untuk dasarnya sendiri memang sebenarnya saya belum pernah meneliti secara langsung ya, maksudnya belum pernah merujuk ke kitab mana ini memang ada atau tidak. Nah, tetapi kalau memang dasarnya itu dari adat istiadat atau dari tradisi tadi ya, kalau misalkan kemungkinan dari tradisi, sebenarnya dalam perkara agama ini khususnya dalam mazhab Syafi'i itu ada metode, ini memang sudah secara teknisi sudah ada metode bahwasanya tradisi masyarakat ya, itu bisa menjadi dasar sebuah kegiatan atau ibadah ya, baik itu tapi khususon ini ibadah yang muamalah ya, sifatnya muamalah. Contohnya seperti ini ya, dalam perkara syariat ya, wanita haid itu kan biasanya rata-rata itu kan 9 tahun. Nah, dari mana ada angka 9 tahun? Kan sebenarnya rujukannya juga tidak ada ya. 9 kan dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i dikatakan bahwasanya ya, wanita itu biasanya haid itu di usia di bawah 9 tahun. Kalau sudah di atas 9 tahun maka bisa jadi dikatakan wanita itu sebagai wanita dewasa walaupun memang sebenarnya dia belum haid. Ya karena memang secara umum wanita itu haid di usia 9 tahun. Nah, usia 9 tahun itu Imam Syafi'i itu mendapatkan dari survei. Jadi Imam Syafi'i itu mendapatkan dari survei. Jadi sebelum menentukan 9 tahun Imam Syafi'i itu mungkin ya kalau istilah kata sekarang itu kita survei. Ya, jadi sudah melakukan survei kepada masyarakat yang menanya-nanya ya kira-kira mendapatkan nisbat atau angka itu 9. Nah, 9 itu merupakan bentuk dari tradisi yang ada di masyarakat.
Nah, itu bisa menjadi sebuah dasar agama kalau dia katakanlah itu istilahnya adalah uruf ya, atau sebuah tradisi kebiasaan. Nah, dan uruf itu memang sifatnya harus general ya, dia harus memang diterima oleh masyarakat luas ya, dan dia dalam jenjang waktu yang lama. Di periodenya lama dan diterima oleh masyarakat luas. Nah, dan uruf sendiri itu asal tidak bertentangan ya dengan prinsip dasar agama tadi yang 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas ya, asal tidak bertentangan dengan 4 perkara ini, maka boleh dijadikan sebagai dasar untuk melakukan atau untuk analisis terutama dalam hal beribadah tadi. Nah, itu adalah esensi dari tradisi uruf. Nah, kalau tadi kembali lagi ke tadi ya, contoh uruf yang lain ya. Jadi kalau dalam transaksi jual beli, yaitu kan dikatakan kalau dalam kitab-kitab fikih kan transaksi jual beli itu harus ada sigoh ya, atau ijab kabul. Nah, kalau dalam kitab fikih itu pasti dikatakan ijab kabul yang benar ya dalam mazhab Syafi'i, yaitu ada penjual itu menawarkan kepada pembeli dan pembeli mengiyakan untuk membeli. Jadi ijabnya itu dari penjual dan kabulnya dari pembeli. Jadi bituka hadza sil'ah ya, saya menjual barang ini. Kemudian pembeli berkata, "Oke, saya beli kobil tuh." Maka di situ sudah ada transaksi jual beli. Nah, tetapi di era sekarang ya, kita ya misalkan. Nah, kita kan kadang kalau misalkan ke pasar atau ke warung kan kadang kita makan dulu baru bayar. Nah, kita nggak tahu nih, misalkan kita ada transaksi atau enggak ya, kita makannya mau membeli makanan atau tidak atau lain sebagainya ya. Bahkan kadang ada, kalau kita di warung itu ada gorengan, kita makan dulu berapa baru kita bayar. Nah, kalau seharusnya transaksi jual beli kan kita bayar dulu baru kita makan. Nah, tapi kan ini kebalik, kita makan dulu baru kita bayar. Nah, itu kalau sudah berjalan sebagai uruf ya, artinya sudah berjalan sebagai sebuah kebiasaan, tradisi, dan itu sudah diterima oleh masyarakat luas, dan dalam beberapa generasi itu ya kebiasaannya seperti itu, maka itu tetap sah dikatakan sebagai transaksi jual beli. Nah, kira-kira itu adalah esensi dari uruf atau tradisi dalam beragama. Nah, kembali lagi ke tadi terkait misalkan apakah dalam kematian itu bisa dikatakan kalau misalkan 40 hari atau 100 hari atau dan seterusnya ya. Kembali kita asal itu tidak bertentangan dengan prinsip syariat ya, dan itu memang landasannya adalah sebuah tradisi ya, maka itu menurut saya tidak apa-apa, tidak masalah. Asal dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang tadinya sebelumnya itu dengan Al-Quran atau hadis atau sebagainya. Kecuali memang kalau ada dikatakan atau bahkan ditemukan dalam sebuah hadis ya, setelah dikaji ya ternyata ada yang menemukan bahwasanya tidak boleh ya, misalkan untuk memperingati 1000 hari dan seterusnya tidak boleh ya, baru itu tidak apa-apa. Dan kalau masih tidak ada yang bertentangan maka tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Ya, walaupun nanti memang esensinya ya mungkin bisa kita rubah ya, misalkan dari sisi ibadahnya itu bukan berdasarkan tadi ya 100 hari atau 10 hari ya, tapi ibadahnya adalah membaca Al-Quran bersama-sama atau berdoa bersama-sama. Ya. Tapi esensinya bukan yang ibadahnya itu bukan 100 hari atau 1000 hari ya, tapi esensi ibadahnya itu adalah berdoa bersama-sama. Kalau menurut saya itu insya Allah tidak merupakan masuk dalam kategori bid'ah yang sayyi'ah. Kalau menurut saya mungkin bisa jadi seperti itu ya, asal tadi ya ibadah-ibadah bareng ya, kan juga dulu kan katanya ada juga ya bahwasanya kalau tradisi ini misalkan ya, kalau misalkan tradisi yang baik ini ya, tradisi ngaji bareng-bareng setelah kematian mungkin ya, itu hilang kan mungkin bisa jadi pada waktu ini ya, bisa jadi dimasukkan kepada hal-hal yang lain ya, kan ini sudah menjadi tradisi mungkin ya, dalam 7 hari itu untuk mendoakan mayit ya. Misalkan tradisi ini hilang ya, bisa jadi tradisi-tradisi yang lain itu bisa masuk ke situ ya. Misalkan kalau orang yang dulunya suka dangdutan, bahkan untuk menghindari itu kan lebih baik kita misalkan adakan ngaji bareng, biar tradisi-tradisi tersebut itu tidak bisa menyusup ke tradisi yang tidak bisa menjadi tradisi yang buruk. Kira-kira seperti itu. Cuman ya kalau orang Muslim ya insya Allah tradisinya bagus. Ya cuma tadi takutnya kalau orang-orang yang punya kebiasaan yang lain ya mungkin bisa jadi disusupi. Ya itu kan. Ya.
Ya, matur suwun. Sebelum kita akhiri, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.